Belum diklik live. Enggak enak, beda sendiri. Kalau udah siap bilang ke saya, ntar 10 detik setelah siap tukerin aja nih. Oh iya. Belum. Live-nya belum klik. Yang manual udah dipencet belum? Udah. Oh udah. Manual kan bisa diedit. Ya. Belum. Ini datanya hidup nggak Bu Win? Kenapa? Datanya. Datanya? Iya. 70 giga. Datanya hidup nggak nih? Kok dia nggak mau ini? Lah, harusnya mah hidup. Data yang mana data? Hidupin data. Ini oh ini kok mati sih? Kesentuh apa? Hidup ya? Ada tuh dari depan tadi. Bisa. Dah yuk. Yep. Belum ada yang nonton kok. Udah ada 4, udah 5. Siap. Oke. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan sejawat di SDN Kebon Manggis 01, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya pada siang hari ini di dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya jalankan di kelas saya. Saya adalah Wiwin Muhyi Susanti, guru kelas di SDN Kebon Manggis 01, tepatnya kelas 2A. Nah, saya di sini adalah calon guru penggerak rekognisi angkatan yang ke-10. Jadi saya bertugas sebagai fasilitator guru penggerak. Saya memegang 2 kelas di BGP Sumatera Selatan. Jadi saya memegang CGP dari Kota Palembang, sekaligus saya juga CGP rekognisi. Gitu. Ya, jadi hari ini saya mau mengimbaskan tentang modul yang sudah saya pelajari di dalam program pendidikan guru penggerak. Gitu ya teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena teman-teman semua sudah mau mensupport saya, sudah mau mendukung saya gitu sebagai calon guru penggerak. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi terkait modul 1.4, saya mau mengajak teman-teman dulu untuk bermain quizzes nih. Saya pengen tahu teman-teman sudah pernah belum sih dengar yang namanya budaya positif? Apa sih budaya positif? Udah pernah dengar belum teman-teman? Pernah dengar Bu Vita? Belum detail banget. Kalau sudah pernah dengar yang Bu Vita tahu apa saja sih di dalam budaya positif? Budaya positif itu kayak maksudnya melaksanakan sesuatu yang positif itu buat anak murid, kita sebagai pendidik memberikan cerminan yang baik gitu kepada peserta didik gitu. Oke. Ya, berarti kita menjadi contoh, menjadi teladan gitu ya. Oh, suri tauladan. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Vita. Nah, ada apa saja sih di dalam budaya positif? Kita ingin tahu ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman kita bermain quizzes dulu nih. Sudah familiar ya dengan quizzes ya? Sudah pernah main quizzes belum? Sering lah ya. Oke, kita bermain quizzes. Teman-teman boleh join my quiz dengan kode 9665766. Silakan. Oke. Wah, sudah ada Bu Lucy, sudah ada Pak James yang bergabung, sudah 4 orang nih yang bergabung. Silakan, masih saya tunggu kita bermain bersama. Ya, sudah? Baru, oke, udah 10 orang. Saya klik mulai ya. Oke. Masih ada yang mau bergabung? Hayo kita tunggu. Jadi di dalam kuis ini semua terkait tentang budaya positif. Sejauh mana sih teman-teman ini sudah pernah mendengar tentang budaya positif? Kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Saya klik mulai. 1, 2, 3. Ayo, silahkan. Boleh jawab pertanyaan yang ada.
dari 11 kali Bu ya? Nggak bisa. Boleh Bu, bisa Bu, silakan Bu. Mulai ya. Ya, silahkan bergabung. Kodenya 966 5766. Ya, silahkan bergabung di kode 966 5766. Ya sudah. Oke, silakan. Sudah pertanyaan keberapa nih? Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Oh itu. Ya, pasti bisa dong. Bisa dong. Wah, Bu Retni nih, posisi pertama. Ayo, kita kejar Bu Retni. Peringkat pertama Bu Retni. Ayo, selesaikan soal berikutnya. Aciru, yang pertama Aciru siapa nih Aciru nih? Wah, ibu kita yang cantik. Harus berkejar-kejaran. Soalnya ada 10 Bu. Sedikit soalnya 10 saja terkait budaya positif. Ada apa saja sih di dalam budaya positif? Nah, masih nih Bu Aciru yang memimpin. Oke, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, ini cuma untuk buat selingan kita ya. Kita mau bikin ini nih, biar kita semakin berenergi. Ya, oke teman-teman, sudah kita bermainnya. Berarti yang mendapatkan
apresiasi dari saya adalah Bu Ajiru ya. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman kita boleh berbagi yuk. Kita tadi sudah bermain di dalam menggunakan aplikasi Quizizz gitu ya. Nah sebetulnya permainan itu atau games tadi adalah tujuannya saya mengajak teman-teman untuk mengenal kiranya ada apa saja sih di dalam budaya positif. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya kita mendapatkan gambaran, ya kan teman-teman ya. Boleh berbagi, ada yang mau berbagi? Ketika tadi mengerjakan soal, apa saja yang terlintas di benak teman-teman saat ini terkait dengan budaya positif? Silahkan. Ada yang mau berbagi? Ya. Oke, Bu Retni. Silakan Ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win dan teman-teman. Ini yang kita biasa lakukan di kelas mungkin Bu Win ya. Apa yang tadi ada suatu question. Kalau menurut saya kita lari kepada kedisiplinan, menegakkan disiplin di kelas, yaitu seperti air tumpah yang tidak sengaja. Bagaimana kita harus yang tidak lapangan tuh ya, seperti itu. Jadi intinya penegakan disiplin itu perlu dilakukan untuk semua siswa di kelas ataupun setiap pembelajaran. Tanpa ada pelajaran apapun, kayaknya kita wajib mendisiplinkan anak dengan peraturan yang kita buat atau kita deal. Ayo nanti kalau ada yang nakal kita bikin perjanjian, diapakan nih teman kita. Jadi jangan ada yang merasa ini, oh hukumannya terlalu berat, tidak. Kalau saya di kelas, nih jadi yang hukum tuh teman-temannya ini begini, cuma kita wes juga misalnya, bu dia segini. Nah kalau terlalu berat ya jangan. Jadi kita sebagai di situ bikin kebijakan. Nah yang menjudge itu teman-temannya, karena jangan sampai terlampau jadi membuli. Jadi saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi di dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Terima kasih banyak keren Ibu kita, Masya Allah. Jadi saya bisa ambil kesimpulan tadi dari pernyataan Bu Retni bahwa tidak ada hukuman, tetapi bagaimana kita bisa membuat sebuah kebijaksanaan, sebuah kesepakatan, sehingga sesama anggota kelompok gitu ya, sesama teman-teman di dalam kelas kita itu memiliki rasa untuk menghargai orang lain, di mana kita bisa membuat kesepakatan sehingga tidak ada hukuman yang muncul, tetapi sebuah konsekuensi. Nah, ada yang berbeda ya Bu Retni ya. Kalau hukuman itu kita bisa sifatnya satu arah, kita menghukum, tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan bersama. Nah, tanggung jawab, yes, keren, disiplin. Berarti sudah kebayang ya dari pertanyaan tadi kita sudah tahu kira-kira kita mau bahas tentang apa gitu ya. Oke, menarik nih teman-teman. Nah, di dalam modul 1.4 itu ada 6 poin yang akan kita pelajari bersama. Nah, sebetulnya sih ini bukan hal yang baru dan ini adalah salah satu topik yang ada di pelatihan mandiri di PMM. Nah, rekan kita ini sudah ada yang menyelesaikan topik mandiri dengan topik disiplin positif. Ya, Bu Sri ya. Bu Sri sudah ada nih sertifikatnya. Tepuk tangan buat Bu Sri. Jadi kita pelajari bisa ada di dalam pelatihan mandiri di PMM. Nah, jadi ada 6 hal seperti ini teman-teman. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, disiplin positif itu sudah diakui di seluruh dunia. Bahwa ada loh nilai-nilai kebajikan yang diakui di seluruh dunia yang harus kita terapkan, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke sini tadi udah ada pertanyaan, apa sih ini restitusi? Kok kayak hal yang baru gitu ya? Padahal kalau hukuman sudah tahu ya, motivasi sudah tahu, tapi kok ada restitusi? Tadi tuh ada bisik-bisik loh saya dengar. Oke, nanti kita ingin tahu lebih dalam. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia sehingga tercipta dunia yang berkualitas? Itu apa? Kita perlu tahu Bapak Ibu. Karena kita di sini guru ini tugasnya memfasilitasi.
akan menuntun anak kita sesuai kodratnya supaya dia siap untuk menghadapi dunianya. Lalu yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Nah, kita akan tahu lebih lanjut terkait 6 hal ini. Oke ya. Sekarang kita mau main dulu deh teman-teman. Saya mau ajak teman-teman game sedikit. Gamesnya adalah teman-teman akan berhadapan dengan temannya masing-masing. Jadi balik badan saja. Teman-teman akan berpasangan. Yang di paling depan ini A ya, yang kedua ini B, yang ketiga A, yang keempat B, gitu ya, pasang-pasangan ya. Nah, untuk si A, yang A nih, nah yang A siapa aja nih? Kita tunjuk tangan dulu yang A, biar ketahuan nih. Bu Vita, Bu Alia, Bu Alifa, Bu Lucy, Bu Cut, Bu Mada, Bu Murni, itu A. Yang tidak disebut berarti B ya. Nah, kita pasang-pasangan. Nah, yang A coba genggam tangannya. Nih, genggam, kepalkan tangannya. Anggap Anda ini bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Aduh Bu Vita, anggap dirimu pegang apa? Berliankah? Atau apa? Nah, pokoknya ini sangat berharga. Di dalam kepala tangan Anda, ini harus dipegang yang kuat. Pokoknya jangan sampai ada orang yang mengambil, karena itu begitu penting untuk hidup Anda. Pokoknya di kepala, bayangin suami, bayangin anak, bayangin harta karun, silakan. Nah, untuk teman-teman yang B, ayo berupaya semaksimal mungkin ambil yang dipunya oleh yang A. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, silakan. Tapi ini hanya permainan ya Bu, jangan dimasukkan ke hati. Oke, 1 menit buat Ibu mempertahankan yang B, silakan ambil sekarang. Yuk, silakan ambil. Ya, ayo. Boleh dibujuk, boleh diintimidasi, boleh dipaksa. Asal jangan komisi. Bu, ayo upaya, pokoknya gerak terus. Ayo dong dirayu, ayo dibujuk, ayo. Kayaknya belum ada yang tergoda nih, belum pintar nih rayunya nih. Kayaknya belum ada yang berhasil nih. Ada yang goda-godain, ada yang colek-colek, ada yang litik-litik. Oke, siap, stop. Kita cukupkan. Bagaimana kalau sekarang kita bertukar posisi? Nah, gantian yang B, pegang kepala yang kuat. Jangan sampai ada orang yang sakit. Harta benda kita. Yuk, yang A silakan. Bagaimana caranya? Ingat ya. Ayo, biar dapat. Pokoknya nggak boleh sampai kaki. Sampai batuk-batuk loh. Pada kuat gimana ternyata? Pada kuat ternyata gimana? Baik. Sepertinya seru sekali ya teman-teman ya. Habis baterainya deh. Oke. Kayak kedengeran nggak suara gue yang sampai sana ya? Oke, baik teman-teman. Apakah Anda A atau B membuka kepalan tangan Anda ketika teman kalian membujuk, mengintimidasi, menghantui? Membuka nggak? Makin tutup kata Bu Vita, makin tutup katanya. Ada yang membuka? Ada. Ibu Acil membuka. Oke, kita bisa tanya nih ya. Kiranya kata Bu Vita makin ditutup, makin dikencengin. Kenapa Bu Vita? Kok seperti itu? Takut diambil. Oh, ini punya aku. Luar biasa ya Bu Vita ini melindungi apa yang dia miliki. Kenapa? Keren. Coba kalau saya sini nih, ada nggak yang menutup atau membuka tadi kepala tangannya? Menutup semua. Oke.
Arcilu kenapa tadi dibuka tangannya? Berbagi sama orang tua. Jadi di sini beda nih ya, ada filosofinya kata Bu Vita. Sama orang tua nggak boleh ngelawan, nanti galak kita. Baik. Dari nih. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, dari kita diskusi tadi, pertanyaan ketiga, kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Dalam permainan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup tangannya? Siapa yang memegang? Diri sendiri. Karena tadi Bu Arcilu kan nggak dipaksa sama Bu Made ya untuk membuka ya. Cuman kata Bu Arcilu, ini orang tua, kalau saya tutup nanti gimana gitu ya. Berarti kan Bu Arcilu diri sendiri ya, nggak ada yang menyuruh buka gitu kan, nggak ada. Oke, begitupun Bu Vita dan Bu Sri, ditutup gitu ya, karena takut diambil. Ya, oke, keren, good. Jadi teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita, yang memegang kuasa adalah kita sendiri. Jadi satu-satunya yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Setuju? Nah, ini pertanyaan tertutup. Gitu ya. Kita terlihat kan, tadi yang mau nutup ya karena keinginan sendiri, yang mau buka pun karena keinginan sendiri. Nah, ternyata di sini teman-teman ada loh yang namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau menyatakan bahwa dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, gitu ya. Nah, kita mau lihat nih, ada ilusi. Kita lihat coba. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Kita nggak bisa memaksa murid, ya, untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Coba kita merefleksi, Bapak, Bunda-bunda, teman-teman semuanya. Ketika kita mau nyuruh, ayo tulis, ayo kamu kerjakan, temennya sudah selesai loh. Kalau dari dirinya dia tidak mau melakukan itu, sekuat apapun ibu guru, bapak guru memaksa anak, yang terjadi tidak akan. Gitu ya. Jadi walaupun tampak gurunya sedang mengontrol mereka, mengontrol perilaku mereka, tetapi murid itu sedang mengizinkan. Jadi kalau murid itu mau, berarti dia lagi membuka hatinya untuk mengizinkan bapak ibu mengontrol dia. Gitu. Jadi kalau dia mah bisa diatur, itu karena dia mau diatur, mengizinkan bapak ibu gurunya mengatur dia gitu. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada tujuan Bapak Ibu. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, kita nggak suka, kita melakukan itu ada tujuannya. Aduh, saya nih nggak suka nih, harusnya saya udah bisa istirahat, merebahkan punggung, tiba-tiba saya disuruh Bu Wiwin nih ke sini, gitu kan? Jadi nggak saya maksa, tapi emang ibu-ibu yang mau dipaksa oleh saya, gitu. Saya maulah sekali-sekali bantuin Bu Wiwin, gitu. Jadi itu sebetulnya tetap muncul dari dalam diri, gitu, ya. Jadi semua bisa terjadi karena kita yang membuka kesempatan untuk dikontrol oleh orang lain. Nah, itu ilusinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk, ilusi yang kedua. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu adalah bujukan, bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha, segala perilaku tertentu yang untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadari, ya saya disuruh mulu sama bu guru, ngerjain ini, ngerjain itu, gitu. Jadi bisa jadi murid itu tergantung pada pendapat kita. Kadang kan belum disuruh bu, gitu ya.
Atau kan tadi ibu yang suruh nulis. Jadi udah, apa kata gurunya gitu. Jadi apa yang dibilang gurunya itu otomatis itulah yang terbaik, itulah yang terbenar, itu bisa jadi. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Tinggal di mana nih kita mau menempatkannya. Itu ilusi yang kedua. Sekarang kita lihat lagi ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ibu-ibu pernah nggak kita merasa bahwa kita dalam posisi membuat anak murid merasa bersalah loh sama kita? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu capek loh, dari pagi lo teriak-teriak, kok nggak dengerin juga? Masih lari-lari, masih gendang-gendang meja. Nggak kasihan, murid suaranya udah seret loh. Pernah nggak kita dalam posisi seperti ini? Iya sih, benar, tanpa disadari. Iya betul, karena tanpa disadari ternyata itu sebuah posisi kontrol. Kita membuat anak murid kita merasa bersalah sama kita. Nggak kasihan sama ibu, suara ibu udah seret banget loh, dari pagi teriak-teriak terus. Hari ini kan Bu Wiwin sendiri, nggak ada guru mapel. Kayaknya kalau ketawanya lebar pernah dalam posisi seperti saya. Jadi walaupun kita halus menyampaikannya gitu ya, tapi tanpa kita sadari, tadi Bu Vita bilang, tanpa kita sadari, kita membuat sebuah identitas gagal pada diri anak. Jadi tanpa kita sadari, anak itu akan merasa, oh karena saya ya, Bu Wiwin jadi capek. Oh karena saya ya, Bu Wiwin jadi dimarahi ibu kepala sekolah. Karena tadi saya getok-getok nih meja. Oh karena saya ya, sampai ibu guru sebelah datang ke kelas saya. Nah, itu kita nggak sadari loh Bu. Kita hanya senang, oh ketika oh jadi nurut anaknya, gitu ya, oh jadi patuh. Tapi sebetulnya di dalam identitas dirinya dia menjadi orang yang salah, gitu. Kok saya jadi begini ya? Karena saya ibu guru jadi. Ini kita hanya refleksi ya, ibu-ibu ya. Nanti silakan ibu ambil yang bagusnya. Yang jelek tinggalin di sini aja, oke? Keluar dari sini ambil yang bagus. Karena ini kita hanya diseminasi ya Bu. Jadi ini adalah modul yang saya pelajari di dalam calon guru penggerak. Ada lagi ilusi berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya juga sering kadang nggak menyadari Bu. Kita suka loh maksa anak. Loh, kalau kamu nggak nulis, ya nggak istirahat. Kalau belum selesai, ya nggak dapet nilai. Nah, gimana? Mau nggak dapet nilai? Halus bicara kita, tapi tetap kita maksa. Boleh Bu, nggak apa-apa, silakan. Kalau itu menurut saya juga ya, itu kalau saya tujuan itu bukan untuk kita merasa oh guru itu enggak, maksud kalau saya begitu karena biar apa merasakan oh capeknya bisa nulis kamu bawa kamu apa namanya yang nurut gitu ya gitu. Jadi tujuan kami ya saya kayaknya seperti itu ya, bukan untuk kita tapi belajar mengasihi. Kalau bagi saya ya belajar mengasihi kepada sesama. Nah, saya suka begitu kalau saya udah lelah dan itu lagi sakit. Saya guru lagi kurang sehat, tolong jaga kondisi kelas kita supaya kondusif gitu ya Bu ya. Tapi nggak selembut ini. Ada pengakuan. Tolong Bu. Tapi nggak gimana lagi sakit ya. Wah, Bu guru lagi sakit lagi pusing. Tolong kondisikan kelas. Saya sih begitu minta tolong, tapi dengan itu anak-anak ngerti Bu, itu yang saya ingin. Nah, tapi kalau dengan marah justru enggak, Bu guru lagi pusing enggak, cuma Bu guru kurang enak badan, tolong seharian ini bla 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 gitu. Akan mengerti kalau saya yang saya alami begitu Bu, tanpa marah, tanpa mengejak. Jadi aku mengajak, ayo kita sama-sama berbelas. Ya kan, kasihan tuh ibu guru lagi capek. Jadi tujuan kita sih enggak memaksa, enggak menghakimi, enggak juga merasakan mereka bersalah, enggak merasakan kalau orang Jerman bilang tepo seliro gitu kata orang Jerman. Sekian gitu aja Bu. Terima kasih, keren tuh. Cinta banget Wiwin sama Bu Rete, emang ini senior
kita. Ya, pengalaman beliau itu kita ambil. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, nggak harus kita di dalam posisi tersebut untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi dari berbagi seperti ini, dari pengalaman orang lain, itu kita bisa menambah khazanah ilmu kita. Gitu. Enggak Bu, memang betul. Maka di ini kan disebut kita ilusi gitu. Kita sedang merefleksi nih sebetulnya kita pernah dalam posisi apa sih gitu. Jadi tidak ada yang salah. Dari mana kita melihatnya, sudut pandang kita itu seperti apa, yang mau kita bangun itu bagaimana. Jadi komunikasi yang positif, komunikasi yang efektif itu yang kita bangun bersama anak. Jadi tadi Bu Reni sampaikan, nggak perlu kita marah, nggak perlu kita ngotot, asal kita bisa membangun komunikasi yang efektif, anak paham apa yang kita maksud. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat yang namanya bagaimana seseorang bisa berubah dari sebuah paradigma stimulus respon. Jadi kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey gitu ya. Jadi yang tadi Bu Reni sampaikan, sebetulnya ketika saya nggak usah marah, ketika saya menyampaikan, anak itu ngerti loh. Dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus, komunikasinya efektif, anak itu paham. Ini yang disebut ada stimulus dan ada respon, ada rangsangan dan ada jawaban, gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat kalau stimulus respon, dia akan melihat realitanya, kebutuhannya. Kebutuhan dari kita itu sama. Kita pengen loh suasana belajar kita kondusif. Itu stimulus dan respon. Tapi kalau teori kontrol berarti kita akan melihat ada kebutuhan yang berbeda. Anak kebutuhannya mau bebas, misalnya ya. Ibu guru kebutuhannya anak-anak hayu bisa seirama semua, kondusif, berjalan bersama-sama, pintar satu, pintar semua, gitu kan? Kan kita pinginnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang pengen anak-anaknya tertinggal gitu ya. Lalu di sini kita juga akan melihat kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, semua sama aja. Gitu. Tapi kalau kontrol kita akan bisa melihat bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu berbeda, punya kebutuhan masing-masing yang perlu kita akomodir. Lalu yang ketiga, kalau stimulus respon kita akan mencoba mengubah agar anak berpandangan sama kita. Jadi kalau kita berpikir ini yang terbaik loh buat kamu, maka kita ingin mengajak anak-anak melihat itulah yang terbaik. Tapi kalau teori kontrol, kita akan melihat bagaimana usaha kita memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita yang akan memahami mereka. Bagaimana sih cara Bu Alifa melihat diskusi kita kali ini misalnya? Kan ada yang butuh, ada yang enggak gitu. Tapi di sini kita mau menyampaikan nih supaya apa yang saya pelajari juga teman-teman bisa mendapatkan. Karena kan nggak semua berkesempatan langsung ya berbarengan seperti ini. Nah itu. Lalu kita akan melihat stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau kita melihatnya sama semua, kalau dia perilakunya tidak sesuai sama pikiran kita, tidak sesuai sama hati kita, maka itu salah. Gitu. Kita akan melihatnya seperti itu. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu tadi kembali lagi kepada teori tadi ya, bahwa apapun yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Nah, disinilah kita sebetulnya bagaimana pintar-pintarnya kita mengajak anak berdiskusi untuk tahu apa sih sebabnya kamu pukul-pukul meja. Tujuan kamu itu apa pukul-pukul meja. Nah, kadang kita berpikirnya itu salah, itu berisik, mengganggu konsentrasi bu guru, mengganggu konsentrasi teman, begitu kan? Tapi kita nggak tahu sebetulnya dia ingin apa sih. Oh ternyata aku tuh lagi baru melihat kok Bu di YouTube. Waktu aku pegang HP mamaku, keren banget Bu, waktu main drum band itu aku tertarik. Bisa jadi kan seperti itu ya. Nah itu adanya stimulus respon dan teori kontrol. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, apa sih makna disiplin? Jadi dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi udah bisa kita lihat bahwa yang namanya disiplin itu belajar. Sebetulnya budaya kita terkadang terkesannya yang namanya disiplin itu adalah bagaimana cara membuat orang lain patuh sama peraturan. Gitu. Itu yang membudaya ya, bagaimana kita membuat orang lain patuh kepada peraturan. Nah, lalu makna yang kedua adalah bagaimana disiplin itu membuat orang bisa menggali potensinya untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita kembali lagi tuh teman-teman ya, orang yang berhasil itu ya memang orang yang disiplin, orang yang tanggung jawab, itu akan cepat terlihat progresnya kan. Nah, pasti kita kadang juga loh, pernah saya mengalami,
Tuh kalau Vira mah pinter deh, soalnya Vira tuh dengerin apa kata bu guru. Nah kalau kamu nggak dengerin gimana mau cepet, gimana mau bisa. Nah, terkadang hal-hal seperti itu tuh muncul gitu. Makanya kita akan kembali lagi bahwa semua itu adalah untuk mencapai tujuan. Lalu disiplin itu sebetulnya kita akan mengajak anak bagaimana menghargai diri sendiri. Jadi semuanya itu akan kembali kepada diri sendiri. Jadi kalau yang saya pahami, bagaimana kualitas diri kita yang menentukan, bukan orang lain. Kita mau dilihat yang seperti apa. Bu Wiwin itu orang yang bagaimana. Jadi gak ada tuh, dia menilai aku semau-maunya dia. Gak bisa tuh, gak boleh tuh. Itu hak orang. Mau nilai kita bagaimanapun terserah mereka. Tapi kitalah yang memantaskan diri kita. Kita mau dinilai seperti apa? Karena nih Bu, sebaik-baiknya kita, bagi orang yang baik sama kita, jelek aja dibilang cakep. Ya gak sih? Tapi kalau orang yang gak suka sama kita, mau sebaik apapun Ibu, sedahsyat apapun usaha yang Ibu lakukan, ya wis jelek wae. Salah aja. Makanya kan ada peribahasa, nila setitik rusak susu sebelah. Gitu ya. Nah, gak apa-apa. Oke, nah sekarang nih Bu, wah ini teori disiplin itu wah ini banget. Jadi ada maknanya, lalu semua perilaku itu memiliki tujuan, dan di sini juga kita akan melihat model berpikir menang-menang. Semua menang, jadi win-win solution. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini tuh apa Bu? Ada 5 posisi kontrol. Di sini perilaku itu ada teori motivasinya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Lalu di sini realitanya ada kebutuhan dasar manusia. Nah kita lihat lebih dalam yang di sini Bu. Yang pertama, poin pertama yang kita bahas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia untuk mencapai tujuan yang mulia pada setiap individu. Jadi universal itu lintas bahasa, lintas suku, lintas agama gitu ya, dan berbagai latar belakang. Nah, poin utamanya, jadi di sini ada beberapa sumber yang kita ambil. Nah, yang paling kita kenal dekat adalah profil pelajar Pancasila. Pasti teman-teman sudah hafal nih. Apalagi Bu Vita udah 2 tahun berturut-turut ya Bu Vita ya. Jadi MC Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan dong buat Bu Vita, kita tahu kok. Nah, itu untuk apa sih? Udah kunlok kalau kata Bu Murni ya kan? Tidak ada yang salah Bu Vita, kita belajar ya. Nah di situ di dalam profil pelajar Pancasila kita mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yuk sama-sama kita ingat Bu, apa aja Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Keenam, kreatif. Wah keren, lulus kelimanya. Itu. Jadi profil pelajar Pancasila adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi dari fase fondasi, dari jenjang PAUD sampai dengan fase F kelas 12 itu bertingkat terus. Nah itu sudah diatur di dalam BSKP nomor 009 ya, tentang profil pelajar Pancasila. Itu yang paling umum. Nah dari sumber-sumber lain yang diakui oleh dunia, dari IDO, Primary Years Program, 9 pilar karakter dan lain sebagainya, itu sebetulnya hampir sama. Hampir sama isinya ya, sikap murid, toleransi, cinta tanah air dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kenapa dibilang nilai-nilai kebajikan universal? Karena dari berbagai sumber yang kita ambil, garis besarnya itu mengarah kepada hal yang sama tadi. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Itu ya teman-teman. Itu nilai-nilai kebajikan yang perlu kita kuatkan pada diri anak-anak kita. Pasti teman-teman juga merasakan ya bagaimana butuh energi lebih untuk bisa membentuk karakter pada diri anak kita. Dan yang perlu kita tahu bahwa
Penelitian di Harvard University juga mengatakan bahwa anak yang berhasil di masa depannya 85% adalah anak yang memiliki karakter. 15% baru akademis, Bu. Makanya kita di kurikulum Merdeka ini betapa pentingnya kita menguatkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya melalui kegiatan proyek saja, tetapi dari keseharian bagaimana kita membangun profil pelajar Pancasila itu pada diri anak kita. Nah, ini PR besar loh, Bu. Contoh tadi aja saya setiap kali habis istirahat, pasti bapak-bapak Caraka itu harus mengeluarkan tenaga ekstra. Awal kita datang itu bersih loh, Bu, kinclong. Tapi setelah anak-anak istirahat, coba kita mengingat kembali, sampah sudah berserakan di mana-mana. Nah, ini berarti PR buat kita nih. Apa yang harus dibangun? Kok yang tadinya bersih tiba-tiba sampah berserakan? Melihat itu nggak, teman-teman? Dan itu terjadi setiap hari. Setiap hari. Padahal kita setiap upacara bendera, semua pembina upacara sudah mengingatkan ya teman-teman ya. Nah, itu PR kita bersama untuk ini. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang bunda-bunda, teman-teman, kita lihat. Kalau setiap hari sudah diingatkan, sudah sering kali Bapak Ibu guru sudah mengingatkan, tapi kok masih berulang lagi? Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada yang mendasari, ada teorinya, gitu ya. Di sini kita akan bagi, ada yang namanya motivasi eksternal, ada yang namanya motivasi internal. Misal, motivasi eksternal. Aku mau menghindari ketidaknyamanan. Saya males dihukum, saya males diteriakin, Bapak Ibu guru. Ayo, anaknya ini mau berbaris bagaimana kalau Bapak Ibu gurunya masih diem aja di kantor? Saya nggak mau nih ditegur, kita kan udah dewasa. Nah, karena kita ngomong sama diri kita sendiri ya. Memang anak kecil pakai dikasih tahu. Nah, itu kita ada yang namanya teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti nanti saya diteriakin. Nanti dikira guru tidak bertanggung jawab. Jadi motivasi yang ada ketika kita melakukan hal itu berasal dari orang lain, berasal dari lingkungan. Namanya motivasi eksternal. Iya, dari luar, Bu. Karena keadaan, daripada nanti saya diteriakin, malu lah. Malu sama umur, udah senior, udah belasan tahun di sini, masa diteriakin ya Bu ya? Nah itu, berarti motivasi datang dari luar. Oke. Boleh nggak saya lagi mungkin tanya atau saran? Boleh Bu. Mungkin yang saya alami gitu ya. Iya. Kita mau refleksi ilmunya. Mohon maaf karena kita tukeran tapi kan ilmunya baru kalau saya selalu menekankan, makanya saya sering adakan pertemuan orang tua murid gitu ya. Karena apa? Saya ingin dekat juga dengan anak-anak, dengan orang tua. Karena bagi saya pendidikan, dan terutama kita kan bahas pendidikan atau kelakuan kita lah, itu tidak terlepas dari pendidikan pertama. Di mana? Di rumah. Baik, the mother and father. Wih, katanya mbak saya. Gitu ya. Jadi selalu saya tekankan. Ini saya cuma ini ada loh yang bermanfaat. Jadi gini, Bapak Ibu tolong ya, saya gini ya, sebagai guru bla 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 bla. Tugas kita kan mendidik dan mengarahkan, ya kan? Bukan hanya mempelajari, tapi kita mendidik loh. Kita guru tuh punya di sini nih. Kalau saya ya, bukan hanya kamu bisa baca, tapi bagi saya kamu itu baca yang benar dengan apa. Jadi agama kita maksudkan. Saya selalu begitu Bu Win. Nah jadi tolong dibantu saya. Jadi saya minta bantuan orang tua. Nggak merasa saya tolong dibantu. Anaknya dimodalin. Apa? Modal akhlaknya. Pembelajaran pertama adalah di rumah. Jadi guru yang the best dan the first itu adalah parents. Itu kalau terima kasih banyak Bunda, berbaginya luar biasa. Ini tadi masuk. Yes, jadi betul sekali yang disampaikan Bu Retni.
sehebat apapun ibu guru, bu guru ketemu anak murid berapa jam? Hanya 4-5 jam dalam satu hari. Tapi lebih banyak anak-anak ini bersama dengan siapa? Orang tua. Itu yang tadi disampaikan Bu Retni, bahwa pendidikan yang paling utama dan pertama adalah keluarga. Jadi kita sebagai guru jangan merasa hebat sendiri, tapi bagaimana kita bisa menggandeng orang tua, berkolaborasi dengan orang tua untuk mendidik anak, menyamakan persepsi kita. Kenapa Bu Guru kok anak-anak ini belum pulang? Kenapa anak-anak ini masih ditahan di sekolah? Kita kan harus samakan persepsinya kan? Kalau berbeda persepsinya akan beda lagi artinya, gitu. Nah itu betul sekali. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan orang tua yang disebut dengan trisentra pendidikan. Oh ya, iya. Ya semua itu ada kaitannya. Jadi Bu Guru nggak bisa hebat sendiri tanpa adanya anak, tanpa adanya orang tua, tanpa adanya lingkungan, ekosistem yang saling berkaitan, bersinergi. Seperti itu ya Bu Retni ya. Nah, terima kasih banyak Bu Retni, itu kita dapat bekal banyak ya hari ini. Nah ini itu gunanya Seri. Kayaknya perlu sering-sering nih seperti ini. Ya, oke, kita lihat lagi yuk. Ada motivasi eksternal yang kedua. Harapan kita punya motivasi supaya kita mendapatkan imbalan. Pernah nggak kita merefleksi lagi? Kita nggak ada salah, nggak ada benar ya, ibu-ibu ya. Tapi kita merefleksi, pernah nggak sih termotivasi dalam diri kita? Wah, kalau aku ikut ini nih, ntar aku dapat piala, ntar aku dapat uang pembinaan, ntar aku bisa dipanggil ngisi di sini. Nah, itu kan mungkin ya. Dengan harapan kita mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah apresiasi dari pihak lain. Wah, kalau saya bisa ini nih, ibu kepala sekolah pasti senang nih sama saya. Nah, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan gitu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau saya jadi CGP, susah payah loh, 6 bulan sampai 7 bulan saya harus belajar, maka yang mau saya dapatkan apa sih? Gitu. Ada itu namanya, oh nanti saya bisa jadi kepala sekolah katanya. Nah, ketika ada ya, ada sesuatu yang kita harapkan. Nah, ada motivasi yang datang dari luar. Oh ternyata pemerintah memikirkan loh. Gitu. Nah itu motivasi eksternal. Nah sekarang kita melihat yang ketiga, motivasi internal. Nah ini yang diinginkan dari yang namanya disiplin positif. Motivasi yang bersumber dari dalam diri. Yang tadi awal saya sampaikan, seberapa Bapak Ibu ingin menunjukkan kualitas diri sendiri. Nah disitulah kita akan menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita ingin dihargai orang lain, maka hargai diri kita sendiri. Itu yang utama. Saya ingin orang lain melihat saya adalah orang yang disiplin. Maka bagaimana cara saya menunjukkan bahwa itu pantas pada diri saya? Otomatis saya kan akan berusaha, oh saya akan datang tepat waktu, oh saya akan berpakaian sesuai dengan aturan. Itu datang pada diri saya sendiri, gitu ya. Yang menjadi tujuan daripada disiplin positif. Jadi intinya kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita bersumber dari diri kita sendiri. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ini sudah kita tahu sebetulnya, ibu-ibu ya. Kita hanya merefresh kembali nih, gitu ya. Sekian lama. Nah, oke, sekarang kita lihat yuk ada beberapa contoh kasus seperti ini. Misal, pernah nggak sih teman-teman berada dalam sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Silakan, ada yang mau berbagi. Datang di pelatihan atau datang di sini nih, datang ke sini deh. Apa sih motivasinya? Kenapa teman-teman mau datang pada siang hari ini? Biar dapat makan. Biar dapat makan. Tepuk tangan buat Bu Murni. Biar dapat makan. Berarti coba kalau motivasinya dapat makan siang, internal atau eksternal? Apa nih? Internal atau eksternal? Eksternal. Karena kan makannya dari orang lain, dari luar, gitu ya. Keren. Sip, mantap. Coba yang kedua nih ya, pertanyaan yang kedua. Apakah
Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran sehingga menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak. Tidak ya, nggak bakal ditegur kok, orang cuma diseminasi gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi dari teori motivasi eksternal dan internal. Ketika kita tidak ingin ditegur oleh orang lain, berarti itu adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan. Lalu ketika kita ingin dipuji oleh atasan kita, berarti tadi motivasi kita ingin dipuji loh. Eksternal, oke, good. Jadi ingin kita mendapatkan imbalan. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan setiap hari itu ada teorinya gitu loh, Bu. Kadang kan kita prakteknya udah kece ya, udah hebat, udah terbiasa. Coba aja deh teman-teman ketika saya berbicara seperti ini, oh iya aku kemarin begitu, oh iya udah pernah kita lewatin itu, gitu kan ya. Asam garam sudah kita lalui, ya Bu ya. Nah, oke, coba sekarang. Ketika kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, aku guru. Kalau saya diem aja, nggak mencari ilmu lagi, saya ketinggalan sama anak murid saya. Pernah nggak Bu merasa, Bu Guru lihat deh, aku lihat Bu Guru, tahu nggak ada planet baru Bu Guru, letaknya jauh sekali. Loh, kamu tahu dari mana nak? Dari YouTube. Pernah nggak anak kita seperti itu? Ya kan? Kita belum ngerti nih. Tapi anak kita bilang, masa Bu Guru ketinggalan? Aku aja tahu. Ya nggak pernah begitu. Nah, melihatnya di TikTok ya kan Bu? Anak itu kan ngeliat TikTok serut gitu kan? Sampai Bu, anak saya aja, Bunda, itu namanya motivasi intrinsik. Shock saya Bu dengarnya. Kok dia tahu seperti apa intrinsik itu? Ya kayak aku lah, aku males keluar. Aku lebih suka di kamar aja, aku suka belajar sendiri. Aku ini intrinsik. Saya nggak sangka dia dapat itu. Terus saya tanya, kamu tahu bahasa itu dari mana? Aku dengar Bunda waktu Zoom. Itu kita nggak sadar kan dia mendengarkan. Kita tahunya dia tiduran aja sambil main. Dia kan tahu-tahu terekam nih sama dia gitu kan. Nah, sehingga akhirnya saya timbul di dalam diri saya. Saya itu penakutnya luar biasa. Dengan ketinggian, dengan gelap, dengan ruang sempit saya sangat takut. Tetapi ketika saya punya anak, Bunda, aku mau naik itu flying fox. Aku nggak mau yang pendek, aku maunya yang tinggi. Tapi aku belum berani Bunda, aku butuh teman. Akhirnya saya mau nggak mau kan. Anak saya cuma satu, kalau nggak saya yang nimbangin siapa lagi? Akhirnya harus berani, apapun yang terjadi harus berani. Bunda berani nggak? Berani. Walaupun di dalam hati, jadi ada muncul dari diri saya harus mengimbangi, saya harus memberikan sesuatu yang bermakna bagi dia. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi muncul memang dari dalam diri kita. Saya nggak mau nih nanti anak saya punya banyak pengalaman justru dari luar. Dia nggak punya kenangan indah dari ibunya yang sok sibuk. Nah saya nggak mau seperti itu. Makanya saya harus bisa mengimbangi dia. Bunda, aku les bahasa Inggris, Bunda juga harus dong. Kan berarti saya harus mengimbangi dia nih. Ya udah, adik les, Bunda ikutin. Ada motivasi kita dari dalam diri kita. Itu ya, teman-teman ya. Kita berbagi nih, kita sebetulnya merefleksi aja. Jadi harapannya nanti teman-teman semakin paham terkait motivasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menyikapi, gitu ya. Jadi harapannya tuh teman-teman sebetulnya ke anak murid kita nantinya. Nggak usah lah anak murid, anak kita sendiri. Jadi kalau saya prinsipnya anak saya laboratorium saya. Jadi mau apa sih saya ini? Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi yuk poin berikutnya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada hukuman nih. Jadi di dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran yang mungkin terjadi ya, teman-teman ya, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kan saya tahu persis nih, ketika kita mengerjakan pengelolaan kinerja, itu sudah banyak yang memilih keteraturan kelas, betul nggak? Ya kan? Apa sih yang kita harapkan? Kita berharap anak murid kita paham dengan yang adanya peraturan, kan gitu ya. Nah, maka di sini kita juga akan lihat bahwa apa perbedaannya hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Coba ada nggak yang mau berbagi sebelum kita melangkah ke berikutnya, yang teman-teman punya gambaran atau yang teman-teman sudah pernah hadapi? Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang mau berbagi? Silahkan. Pengalaman teman-teman nih, aku boleh curhat, boleh berbagi. Ini hukuman apa konsekuensi ya? Ada yang mau berbagi, teman-teman? Apa ya hukuman, konsekuensi? Silahkan. Nggak usah takut salah, nggak ada yang salah, karena nggak ada postesnya ya di sini. Bu Sri, monggo. Kalau hukuman itu kan anak merasa salah, kalau konsekuensi itu anak harus merasa kalau dia itu telah berbuat, harus bagaimana tanggung jawab, harus menyelesaikannya gitu. Kalau restitusi, Bu? Restitusi itu jadi ada 3 segitiga itu kan, ada restitusi. Satu itu menstabilkan perasaan kita, identitas dulu gimana, berbuat salah, jadinya dia menstabilkan dulu. Setelah yang kedua, restitusi itu merasa validasi kebutuhan. Jadi dia rasa butuh disayang atau dihargai sebagai seorang yang harus individu masing-masing. Terus yang ketiga itu keyakinan kalau dia telah berbuat salah sebagaimana. Oke. Kayaknya Bu Sri hebat banget ya sudah. Aduh, Sudah ada pengalaman Bu Sri ya terkait ini ya. Oke, kita beri applause buat Bu Sri. Keren. Berarti beneran waktu belajar pelatihan mandiri ya. Nanti kita bisa tanya ya sama Bu Sri ya, kita beri lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Nah, coba di sini ada contoh teman-teman. Pernah nggak kita mendengar? Saya pernah banget nih kalau saya ya. Tulis di buku tulismu 1 halaman penuh. Saya tidak akan mengulangi lagi. Pernah nggak mendengar ada yang seperti itu? Pernah dilakukan waktu sekolah. Oh, pengalaman ya. SD, SMP, SMA atau Bu Vita? SMP. Oh, itu warisan. Legend ya, legend gitu ya. Oh, jadi benar sama. Bu Vita pernah, Bu Retni pernah. Oh, Bu Sri juga pernah. Ibu juga pernah. Wah. Oke, coba kalau tadi dari penjelasan Bu Sri, ketika kita disuruh sama guru kita menulis sebanyak 100 kali atau 1 lembar penuh atau bahkan 5 lembar, itu masuknya ke hukuman atau ke konsekuensi? Kalau bagi saya bukan hukuman. Kalau saya kan beda. Kalau saya anggap itu bukan hukuman. Oke. Dan saya begitu pula kepada anak murid saya, dengan mengulang dia akan tambah paham gitu. Dengan mengulang dia tidak akan mengulangi lagi. Dengan mengulang dia akan lebih bijaksana. Itu kalau saya ngambil yang baik-baik aja. Oke. Gitu. Jadi pokoknya sudut pandangnya Bu Retni adalah sudut pandang yang positif. Pokoknya kita semua itu tidak ada salah gitu ya Bu Retni ya. Tapi bagaimana kita memandang itu adalah hal yang positif. Karena Bu, kerja otak kita itu memang berdasarkan 3 persepsinya. Jadi tidak mengulang lagi maksudnya. Yes. Observing, mengamati. Jadi kita mengamati nih bahwa itu tidak boleh diulang lagi gitu ya. Comparing, membandingkan. Kalau kamu melakukan ini akan begini. Sehingga akhirnya yang ketiga adalah decision, memutuskan dia akan begitu lagi atau enggak gitu ya. Nah, itu cara kerja otak kita sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang positif, itu akan menjadi positif. Tapi kalau kita memandang dari sudut pandang teori, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu masuk ke dalam sebuah hukuman. Kenapa? Karena belum tentu yang dilakukan di dalam menulis ini sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Coba kita akan lihat kasus yang kedua. Guru PJOK meminta anak lari keliling lapangan basket 2 kali putaran. Ini guru PJOK. Kenapa
anak kok terlambat, Doni, Farid, jam berapa? Kita kan habis istirahat loh, jam PJOK-nya. Kenapa terlambat? Oke, sekarang tolong coba pemanasan dulu, lari keliling lapangan 2 kali putar. Kalau yang seperti ini, coba apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Mahda kayaknya cepet banget nih. Boleh berbagi Bu Mahda, kenapa jadi konsekuensi? Kenapa ya? Karena disiplin Bu, diulang itu pemanasan kan dikeliling dulu karena itu disiplin. Oke. Hubungannya dengan itu PJOK, dengan guru olahraga. Pemanasan. Dilengkapi oleh Bu Sri ya. Nah ini kolaborasi apa? Adik kakak akur. Jadi kalau kata Bu Mahda itu disiplin, dilengkapi lagi oleh Bu Sri. Itu untuk pemanasan. Jadi kalau guru olahraga meminta anak untuk berkeliling lapangan basket itu sesuai nggak? Sesuai. Untuk pemanasan. Iya. Asal jangan kebanyakan kan anak orang gini gitu ya. Nah, coba dari 2 kasus ini. Jadi dari 2 kasus ini kita bisa nggak melihat apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Bisa. Ya, ada suara yang lain. Kenapa Bu Ani bisa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Kalau menurut saya, Kebetulan ada guru PJOK di sini. izin ibu-ibu, jadi menurut saya ada kalau misalnya hukuman itu dia tidak berkesinambungan dengan materi atau pembelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Nah, kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan materi pembelajaran yang diajar oleh mata pelajaran tersebut. Contohnya, kalau guru kelas memberi hukuman kepada peserta didik tidak mengerjakan PR, jadi jangan lari atau push up atau sit up karena tidak berkesinambungan dan tidak sesuai dengan materi yang diajar. Tapi kalau seperti olahraga, saya suruh anak squat jump, ya melatih kekuatan otot kaki atau berlari itu sesuai, jadi tidak apa-apa gitu. Seperti itu Bu. Thank you. Salam buat Bu Ani. Keren ya. Ya, jadi memang kalau hukuman efeknya tuh tidak terasa, tidak bersinergi, tidak terintegrasi dengan apa yang mau dituju, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi, lebih tepatnya itu biasanya sudah ada yang namanya kesepakatan. Nah, sekarang tadi ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi, gitu ya. Nah, kita lihat ketika kita kasus banyak sekali kita melihat pengendara kendaraan bermotor ya, dia tidak pakai helm. Ketika ditanya, Pak kenapa nggak pakai helm? Deket kok, cuma ke situ doang, ya nggak? Pernah nggak tuh denger yang begitu? Lumrah banget kan kayaknya. Kenapa Bu Vita kok nggak pakai helm? Enggak Bu, cuma ke depan Bu, bentar. Deket kok, depan doang, nggak ada polisi. Sampai ada begitu kan ya? Tapi ada loh yang walaupun sebentar tuh helm nenteng terus, mau deket kek, mau jauh kek dia pakai helm. Sampai kadang juga dinyinyirin juga kan, yuk elah mau ke depan doang pakai helm, kepanasan gitu. Nanti kena matahari nggak glowing gitu. Nah, jadi sebetulnya apa sih tujuan orang itu harus memakai helm, teman-teman? Nah, safety, keselamatan, terhindar dari bahaya, menghindari panas. Nah, debu itu yang harus kita yakini. Kalau kita meyakini saya pakai helm itu untuk keselamatan, itu sudah ada motivasi dalam diri, intrinsik. Tapi kalau depan doang, polisi juga nggak ada di situ mah, berarti itu motivasi eksternal. Ya, nah, in dari dalam. Panasan.
Ini masih jalan tapi ini kepanasan terus. Buka lagi passwordnya. 150314. Iya, makanya aku 2. Panasan sekali. Iya. Itu kurang bagus. Iya, harusnya pakai kamera aja tadi. Ya seru juga nih sebenarnya ya kita merefleksi. Jadi sebetulnya teman-teman kita ini bukan sebuah materi baru atau saya ingin mengajarkan sesuatu, itu tidak. Sebetulnya kita hanya ingin mengajak teman-teman refleksi, gitu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana satu peraturan bisa menjadi sebuah keyakinan? Kalau keyakinan itu kan muncul dari dalam diri. Jadi tanpa adanya polisi pun, kalau kita sudah yakin itu adalah untuk keselamatan kita, kan udah nggak perlu dipakai dibilangin ya. Nih, Bu Lucy, Bu Vita yang setiap hari saya lihat bawa-bawa helm, udah nggak pakai dibilangin kan ya Bu Vita ya. Pokoknya itu udah keselamatan gitu ya. Motivasi itu menjadi satu keyakinan. Nah, itu yang diharapkan. Jadi budaya positif, disiplin positif adalah membuat sebuah peraturan itu menjadi hal yang baik sebagai keyakinan kita. Ya. Nah, kalau keyakinan kelas, teman-teman sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Kita berbagi. Pernah Bu Retni? Siapa lagi? Bu Retni sudah pernah. Bu Vita? Bu Lucy? Pernah juga. Bu Sri? Udah. Bu Cun? Belum. Nah, berarti yang udah pernah boleh berbagi sama yang belum. Oke? Ayo. Yang mau berbagi bagaimana sih membuat keyakinan kelas dan kenapa kita membuat keyakinan kelas? Silakan. Bu Hadijah, Bu Alifah, boleh berbagi. Siapa yang mau berbagi? Bu Lucy, ya. Keyakinan kelas Bu Lucy bagaimana nih? Oh, jadi ini incesnya nih? Kebetulan di kelas 5A, kebetulan aksi nyata pernah membuat aksi nyata di disiplin positif, yaitu membuat kesepakatan di kelas 5A, yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di saya itu ya, contohnya ya keyakinannya membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua yaitu menghormati guru siapapun yang mengajar di kelas. Ketiga, membuang sampah sembarangan, jangan sembarangan. Keempat yaitu jangan berbicara dengan sopan dan santun. Nah, tujuannya membuat keyakinan di kelas yaitu untuk membiasakan anak menjadi mempunyai kebiasaan yang positif gitu di kelas. Mudah-mudahan dengan misalkan seharinya bisa membaca itu berarti ada dari dirinya ada motivasi gitu. Saya harus melakukan itu meskipun secara tidak langsung ya kita nggak bisa mengharuskan anak seperti itu, tapi lambat laun mudah-mudahan anak bisa terbiasa melakukan kegiatan positif. Nah, kesepakatannya Bu Lucy itu keyakinan kelasnya itu apakah disepakati secara lisan saja atau ada yang tertulis? Ada kesepakatan dari semua murid gitu. Yang 4 itu kesepakatan disiplin kelas itu dari 4 itu bukan langsung 4 itu misalkan dari 10 keyakinan kelas, tapi kita sepakati garis besarnya kita ambil menjadi 4 disiplin itu hasil dari semua kesepakatan kelas. Jadi banyak masukan sebetulnya ya, tetapi bisa kita kerucutkan, bisa kita satukan gitu ya. Mana sih yang sebetulnya hampir sama? Betul. Gitu ya? Oke, keren, tepuk tangan dulu buat Bu Lucy. Jadi KBM keren ya. Berarti SDN KBM 01 ini sudah juga mengikuti berbagai perubahan yang ada. Tepuk tangan dong buat
keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Jadi betul sekali, sama dengan Bu Lucy. Banyak sekali masukannya. Anak-anak bilang, jangan berebut, jangan berantem, gak boleh ini. Begitu kan ya anak-anak? Jangan. Itu yang selalu mereka sebutkan. Nah, tapi bagaimana? Apa masukan-masukan dari mereka kita jadikan kalimat positif? Ketika dia bilang, jangan berantem, jangan berebut, itu sebetulnya apa sih? Kita ingin apa sih? Apa yang mau dimunculkan dalam diri kita? Yaitu sayang teman. Kan gitu ya sebetulnya ya. Rasa kebersamaan, peduli, saling menjaga gitu ya. Jadi bagaimana itu menjadi hal yang positif. Hindari kalimat-kalimat negatif. Nah, ketika itu kan peraturan tuh. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu peraturan. Tapi akan menjadi keyakinan ketika tanpa guru. Anak-anak kita masuk tahu-tahu, kadang kan guru briefing dulu gitu ya. Ada rapat dulu pagi-pagi ya, gitu kan. Ternyata ibu bapak ibu guru kita briefing dulu ya sebelum masuk kelas. Tapi ketika kita masuk kelas, Bu tadi udah berdoa Bu, dipimpin si Aldi Bu, gitu kan ya. Nah itu sudah menjadi suatu keyakinan. Ya, karena apa itu sudah menjadi mendarah daging nih sama mereka gitu. Tanpa adanya kita, tanpa disuruh, sudah menjadi kebiasaan. Itu sudah keyakinan. Tapi kalau kita datang, itu anak masih lari-lari, udah berdoa belum? Kan guru belum ada. Berarti itu masih menjadi sebuah peraturan. Nah, itu berbeda. Jadi peraturan dengan keyakinan itu hal yang berbeda. Oke, itu ya. Tuh, saya nggak panjang di sini karena teman-teman udah keren semuanya ya. Oke, sekarang kita mau lihat yuk. Kenapa sih ada yang namanya Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ya? Karena kita akan melihat bahwa ada 5 kebutuhan dasar pada diri manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kenapa sih kok kita begini? Nah, kita ingin survive katanya. Karena orang yang bisa survive adalah orang yang bisa beradaptasi dengan segala hal. Itu kita bisa bertahan. Tapi kalau kita nggak bisa beradaptasi, sedikit disenggol baper, besok menang baik. Ya. Ya itu. Jadi kalau kita mau bertahan hidup ya mau di mana aja ya ayo. Jadilah dirimu sendiri. Gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi kita itu, biarpun kita udah dewasa seperti ini, pingin loh tetap disayang, ingin loh tetap diterima. Kalau saya datang lihat Bu Mada pagi, senang banget. Gak usah lah Bu Mada bawain gorengan ya, dengan senyum manis aja kita udah bahagia. Ya nggak? Coba Bu Vita kalau datang pagi-pagi, keliling udah kayak kondangan kan ya Bu Vita ya, semua disalimin. Itu sebetulnya kita pingin loh, oh ini loh rasa sayang kita. Kita nggak bisa tiap hari Bu Vita ayo beli kopi, nggak bisa tiap hari gitu. Tapi dengan diberikan senyuman, dengan disalimin, udah sebuah rasa kasih sayang. Oh berarti kita gitu. Yang ketiga, kebebasan. Coba, terkadang kan kita, iya udah gede, kan kita udah dewasa, udah ngajar juga belasan tahun kali, udah ngerti lah mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Jadi karena kita orang dewasa yang sudah tahu, yang sudah kaya dengan pengalaman, maka kita sudah punya perhitungan sendiri. Anak pun begitu. Ketika dia melakukan sesuatu, itu pasti sudah ada perhitungannya di dia yang mungkin belum bisa kita terima. Makanya perlu adanya yang namanya konfirmasi. Lalu yang keempat, penguasaan, power. Semua orang itu punya kuasa. Makanya orang kan ada punya kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Nggak bisa cakepnya di kita semua, jeleknya di dia. Lah bahaya, ya Bu Mada ya? Bahaya. Kelebihannya kayak begini. Berarti kasih yang kekurangan Bu Mada. Ya. Lalu kelima, kesenangan. Jadi setiap manusia itu dasarnya pengen senang loh, gitu kan? Ada yang nggak pengen senang? Waduh bahaya. Kalau yang itu jangan ajak-ajak saya. Saya pengennya senang. Oke.
Baik. Coba kita mau lihat nih, ada studi kasus lagi ya. 1. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Wah, 2A lagi. Tapi ini SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan. Sehingga meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Belum makan, lapar. Terus nggak punya uang jajan, Tidak membawa makanan. tidak membawa makanan, nggak pernah dibawain bekal. Bisa juga emang kepengen doang, hobinya pengen lihat yang lain, pengen gitu ya. Kadang ada juga, biarpun bawa ya pengen punya yang lain gitu ya. Apa? Oh, apa aja pengen. Nah, coba kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, masuknya ke yang mana tuh, Bu? Tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan bisa. Kesenangan bisa. Tadi yang katanya apek tadi ya Bu ya, kesenangan. Terus bertahan hidup bisa, saya kan bilang lapar, nggak dibawain bekal. Nah kita belum tahu tuh ya, maka harus ada yang namanya konfirmasi atau restitusi. Jadi kita tanya dulu, Doni, Bu Wiwin lihat beberapa waktu ini Doni selalu meminta punya temannya. Kiranya apa? Kenapa? Nah itu restitusi. Iya tuh. Tapi kalau Doni, awas ya, nggak ada minta punya temannya. Nah, itu beda lagi ceritanya. Ya. Jadi kita bisa menentukan apa sih sebetulnya yang dia mau dengan kita mengkonfirmasi. Kan bisa ada beberapa kemungkinan tuh. Lapar, tidak dibawakan bekal, ya apa aja pengen, cuma senang-senang aja. Kadang habis dikasih digeletakin gitu kan ya. Nah itu berarti yang bisa dilakukan guru itu apa? Mengkonfirmasi. Jadi kita tidak bisa menghakimi sendiri. Nah itu kalau kita melihat yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah kalau sekarang kita melihat dari yang namanya posisi kontrol. Pernah dengar nggak Bu yang ini? Ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Pernah nggak nih dengar ini? 5 posisi kontrol guru. Boleh berbagi. Menurut teman-teman tuh apa sih 5 posisi kontrol guru? Kenapa ada penghukum? Yang seperti apa penghukum? Nggak apa-apa Bu. Ini sudah menunjukkan loh kualitasnya loh. Iya dong, pengalaman yang kita nggak tahu. Mungkin sekarang baru tahu teorinya ya. Tapi pengalamannya Ibu Retni duluan. Betul. Emang saya dulu begitu. Sebelum saya belajar pendidikan, justru saya terjun ke langsung mengajar gitu ya. Karena Pak saya beda. Pertamanya kan saya dari Pak Hukum. Jadi saya itu membiayai kuliah saya dengan mengajar, dari mengajar, ngeles-ngelesin. Karena bukan kakak saya juga guru. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, justru saya disuruh pegang, suruh ngelesin di sini. Nah, kembali ke sini, kalau guru itu sebagai penghukum ya, berarti di judgment ya, seperti hakim. Sebetulnya saya itu merasakan bukan kita tujuan menghukum, tapi efek jerak, dikasihlah hukuman, gitu kan. Nah, kemudian rasa bersalah. Ini ke saya lagi ya, mohon maaf kalau saya bukan merasa bersalah, tapi seperti kamu kalau Bo Eling dengan temannya, jangan egois. Kalau kedua itu merasa bersalah tuh enggak, jangan kamu egois. Kalau kamu merasa begitu, bagaimana rasa kamu? Itu kalau saya. Yang ketiga Bu Buin tadi sebagai teman. Nah sebagai teman, nah guru sebagai teman kita jangan terlalu gitu saklek gitu ya sama ini. Ajak ngobrol, saya kadang gitu Bu, kamu gini saya bermain, suka ledek-ledekan, bercanda. Kamu nih begini aja nggak bisa
ini ya, itu kan gampang. Kita ini anak-anak kalau sebagai teman, kita pun menjadi anak-anak. Oh nggak bisa, kayak gini kan gampang. Sebetulnya sih emang ada nggak boleh katanya gitu ya. Tapi maksud saya itu memotivasi dia agar dia maju. Jadi kita sebagai teman, ayo dong, guru aja ngerjain ini, kamu pasti bisa. Itu kalau saya. Kemudian pemantau. Iya ya, gitu ya Bang. Lanjut ya. Pemantau. Kalau guru itu pemantau melihat kan, pemantau by setiap murid kita lihat. Kalau saya ya, setiap murid itu saya lihat. Makanya saya sekarang di kelas 5 baru dapat 5 anak ABK. Kemana aja gitu. Saya menemukan yang 2 udah oke kan, udah ada dari sana. 3 ini saya temukan. Tek. Kok begini. Saya nggak yakin orang tuanya nggak terima. Ada yang begini, mohon apa namanya Bu, tolong dibantu. Saya tidak bisa bantu menaikkan. Ada yang begitu Bu Ani Piro, ya? Bukan. Saya bilang uangnya buat tes aja. Nanti saya naikkan. Ternyata benar ABK. Jadi dugaan saya seperti itu. Jadi saya memantau anak yang bisa. Dan saya juga tahu nih kalau udah kita jangan nyontek ya. Tapi kita nggak bisa. Udah kita sudah nyontek pasti ada. Nah di situ kita harus tahu kualitas daripada murid-murid kita. Saya mah udah tahu, saya sudah nggak usah ini nih. Jadi biar orang tua juga nggak ini, dan saya bilang Bu Guru udah tahu siapa yang ini. Jadi kita udah tahu lah siapa 5 yang benar di nilai 100 misalnya. Jadi kita punya ini. Karena emang saya ada anak ABK. Terus ada yang nomor 1 kayak jual 1 misalnya ya. Dia nggak terima, gitu. Bu si ini 100 juga Bu, dia kan lihat saya. Ya udah Bu Guru udah tahu. Nah itulah kita jadi memantau. Ya kan Bu, kalau kita orang dia betul semua, nggak bisa juga kita kasih 0 gitu kan. Nah, kebijaksanaan kita pemantau. Nah terakhir tadi manajer. Nah manajernya itu kita memanage, mengatur di kelas kita bentuknya apa yang akan kita lakukan di dalam kelas adalah kita sebagai power juga di situ ada ya, karena kita manajer. Tepuk tangan buat Bu Retni. Enak diskusi kita jadi hidup. Bu Retni sangat banyak berbagi untuk kita semua ya teman-teman ya. Ya, 5 posisi kontrol guru. Jadi yang tadi disampaikan itu tuh bisa ada pada diri kita loh. Saat ini kita sebagai apa sih? Oh, nanti kita sebagai apa sih? Nah, kita biar tahu bahwa ketika kita berkata seperti ini, berarti kita dalam posisi itu. Ketika kita, udah kamu tulis deh 1 lembar, pokoknya ibu nggak mau tahu. Kalau nanti nggak selesai kamu pulangnya belakangan. Nanti kita dalam posisi sebagai penghukum. Tapi kalau kita berkata, aduh, gimana sih kamu? Ibu jadi stres deh ngadepin kamu nih. Susah banget dikasih taunya. Nah, kalau kita sampai berbicara seperti itu, berarti kita dalam posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tapi kalau ada lagi Bu Guru bilang, ayolah sayang, tulis dong nak, ayo dong biar pinter. Nah itu kita dalam posisi teman. Tapi kalau coba kesepakatan kita apa? Kalau yang tidak selesai tugasnya maka bagaimana? Berarti kita dalam posisi sebagai pemantau, karena kita akan mengasosiasi dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Tapi kalau kita dalam posisi Vita maunya apa? Nah, sebetulnya Vita tadi lari-lari seperti itu, apa sih yang Vita inginkan? Nah, kalau kita mengajak diskusi seperti itu, berarti kita dalam posisi apa? Manager. Jadi di sini tidak ada salah ya teman-teman, tapi kita di sini hanya memposisikan. Ternyata ada yang namanya 5 posisi kontrol guru. Nah, hanya saja kita perlu mengetahui kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak nyaman pada diri anak. Kalau kita menempatkan diri sebagai teman dan sebagai pemantau, maka kita bisa membawa anak menuju kesuksesan. Tetapi yang berasal dari motivasi eksternal, karena dari orang lain. Tapi kalau kita bisa menjadi posisi mengajak anak diskusi, tadi keliling itu mengambil pewarna temannya, kenapa? Tujuannya apa? Karena kita akan tahu. Soalnya aku nggak punya warna hijau Bu Guru, tapi aku pengen yang warna hijau, tapi kan aku takut nggak dikasih, jadi aku ambil aja. Nah, bisa jadi anak seperti itu. Nah, maka di sini kita akan
memposisikan anak ini menjadi seorang yang beridentitas sukses. Bahwa dia bisa loh menyampaikan, oh oke, kalau kamu ambil itu, apakah temanmu akan merasa nyaman? Jadi dia yang berpikir. Coba kalau kamu dalam posisi itu, kamu sedang mewarnai, tiba-tiba pewarnanya diambil, apa yang akan kamu rasakan? Sedih, Bu. Marah sih, kan punya aku, kok diambil? Nah itu ada dari diri dia, bukan diri kita. Sedih dong temennya kalau kamu ambil. Itu akan berbeda kalimatnya ya. Nah ini kita akan mengajak anak untuk bisa menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasa. Nah ini 5 posisi kontrol guru, gitu ya. Oke. Nah yang terakhir tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka yang memperbaiki kesalahannya, bukan guru. Ini namanya teknik coaching loh sebetulnya. Bagaimana kita bisa meng-coaching anak, memberi kesempatan pada anak untuk bisa mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Kalau tadi pewarnanya diambil, kamu perasaannya seperti apa? Nah, sekarang bagaimana? Kamu, iya, jadi dari diri sendiri. Solusi itu muncul dari dia, bukan kita. Kamu bicara dong baik-baik. Ayo sekarang minta maaf. Kalau itu hanya nyuruh kita, gitu ya. Hanya mantau aja. Sebelum ada restitusi berarti dia udah ada kesadaran. Nah restitusi itu kita mengajak anak untuk bisa menyadari itu. Nah sekarang supaya kamu bisa punya pewarna itu, sebetulnya apa sih yang bisa kamu lakukan? Itu kita bisa tanyakan. Pinjem Bu, kan dia bisa. Anak-anak itu pintar loh. Pinjem Bu, tadi sudah dilakukan belum? Belum. Boleh tahu kenapa belum? Aku takut nggak boleh Bu. Itu disampaikan anak. Sudah dicoba belum? Belum sih. Bisa mencoba? Boleh Bu, aku coba. Rafa boleh nggak aku pinjam krayonnya? Boleh, tapi cepet ya kembaliin. Kan bisa jadi. Jadi dia tidak akan tahu kalau dia tidak mencoba. Itulah restitusi. Jadi kita ingin mengajak teman-teman bahwa ada loh cara-cara yang bisa kita lakukan supaya anak bisa jadi diri sendiri. Bukan patuh, bukan disiplin kalau ada guru. Ada gurunya, lipet tangannya, kunci mulutnya. Tapi begitu bu gurunya ke toilet sebentar, itu akan berbeda, ya. Nah itu ya, itu yang namanya restitusi, gitu ya. Nah ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi itu yang ada 3 tahapan yang kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi nggak apa-apa loh. Jadi tadi kan saya sampaikan ya, nyaman nggak sih kalau kita dalam posisi itu? Ya kan? Kita stabilkan dulu. Tapi kalau coba sini, Saputra maju, ayo. Tuh anak udah bakal takut kan? Kayak tadi, ngaku deh siapa tadi yang gendang meja. Udah takut duluan lah, udah diem aja, gitu kan? Jadi kita stabilkan dulu bahwa kesalahan itu wajar kok, nggak apa-apa kok, gitu. Ibu nggak marah, itu kita menstabilkan identitas, gitu ya. Ibu nggak marah sama kamu, tapi ibu pengen tahu kenapa, gitu. Kita stabilkan dulu, jadi anak merasa dihargai, gitu kan. Lalu yang kedua, kita akan memvalidasi. Kalau hal itu dilakukan, nyaman nggak buat kamu? Nyaman nggak buat teman kamu? Akibatnya apa? Sedih, Bu. Jadi kita validasi, itu bagaimana, gitu ya. Lalu kita akan menanyakan keyakinannya, gitu. Jadi menurut kamu baik nggak sih kalau kita ambil punya temannya tanpa bicara? Dia pasti tahu, dia akan jawab enggak Bu. Kenapa kok tidak? Soalnya teman aku kan jadi sedih, teman aku kan jadi marah. Nah, jadi itu yang mau kita lakukan terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita senantiasa ingin berusaha yang terbaik buat anak. Nah, ini ada contoh kasus, 2 kasus di kelas saya, dan ini betul-betul insidental. Tapi dengan adanya kejadian insidental ini, saya langsung ambil handphone, saya bilang, nak kita syuting. Dan anak-anak itu luar biasa, dia langsung paham loh Bu, tanpa diajarin. Jadi saya melihat si Rafani ini sebentar. Oh, ya anak zaman sekarang ya, gitu.
Ini, Rafani tiba-tiba dia naik ke bangku ketika istirahat. Berarti itu bukan apa rekayasa ya Bu ya? Kejadian nyata ya, bukan rekayasa. Bukan rekayasa Bu, alhamdulillah banget. Itu kejadiannya memang sangat tiba-tiba, cuma saya refleks karena memang saya sedang belajar modul 1.4 terkait itu. Ketika ada kejadian, refleks ambil HP, anak saya suruh pegangin dan emang anak-anak pintar banget langsung megangin. Ini luar biasa loh Bu, sama sekali saya tidak terbayangkan mereka akan bicara seperti itu. Di sini agak baik. Perbaikan di sini. Jadi ini teman-teman ada kejadian Rafani itu naik ke atas bangku. Saya tuh lagi duduk di bangku saya, orang anak-anak lagi istirahat, lagi pada jajan, lagi pada makan gitu. Tiba-tiba ketika saya melihat, wah Rafani naik bangku, pegangin handphone Bu Win, saya langsung gitu kan. Terus Akuina tiba-tiba sama Vira ke sana, dan itu omongannya betul-betul real, mereka yang bicara sendiri. Sampai mereka bilang, nanti kalau Rafani jatuh kan Bu Wiwin disalahin sama mamanya Rafani. Itu ketika saya memvalidasi melakukan 3 tahapan tadi. Dan tidak sama sekali disetting. Itu kejadian itu betul-betul luar biasa. Jadi anak-anak itu tahu bahwa itu tidak baik. Mereka bisa loh, Rafani itu bisa lewat pintu. Kenapa harus lewat jendela? Jadi dia peduli, dia berempati kalau jatuh bagaimana. Jadi yang rugi itu gak hanya Rafani, tetapi ternyata Bu Wiwin juga akan kena. Dan saya tidak pernah terpikirkan bahwa anak saya akan berpikir sejauh itu. Nah, itu kejadian restitusi yang pertama. Lalu yang kedua, ketika anak ini sedang bermain. Kita lihat sedikit penggalannya ya teman-teman. Ini saya melihat dari jauh, ini pada marah-marah gitu. Ketika Puin hampiri ke kelompok ini, Firman bilang dan
Oke, teman-teman, dari 2 contoh kasus segitiga restitusi, terlihat tidak tahapan-tahapan di dalam restitusi itu? Boleh berbagi teman-teman? Silahkan, yang mau berbagi terkait 2 kasus tersebut. Apa sih yang dilakukan oleh guru di sini? Silahkan. Monggo, silahkan berbagi. Ada Bu Murni, Bu Sri, Bu Cut, Bu Alia, Bu Cut. Boleh berbagi, silahkan nih. Segitiga restitusinya dilakukan nggak sih sama guru di sini? Bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana mengvalidasi kesalahan, dan bagaimana kita menanyakan keyakinan anak. Terlihat tidak di dalam video ini? Silakan, Bu Retni, mau berbagi? Monggo. Ini malu-malu apa ya Bu Retni ya, temennya ya? Apa takut sama saya? Padahal saya berjinak loh. Silakan. Teman-teman, Bu Win. Ya tadi sih sudah terlihat semuanya udah tiga restitusi tadi sudah terbentuk ya, sudah dilakukan gitu kan. Bu Win di situ gurunya sudah memberikan ada konfirmasi ya tadi kan seperti itu, kemudian ada sebagai terakhirnya komennya mengatur anak itu bagaimana. Jadi kita tidak menghakimi dulu, tapi ada kronologisnya ya Bu Win, seperti itu. Ditanyakan apa sih kejadian itu, masalahnya apa? Ternyata dia itu kalau dilihat tadi hanya pengen ngeliat. Nah, kemudian baguslah respect dari dari teman-temannya tuh. Mereka sebetulnya menghormati gurunya ya, respect pada gurunya. Nanti kalau Bu Win disalahin kalau kamu jatuh itu udah sebagai solidaritas juga itu biasa ya, karena udah sekecil itu dia udah tahu bagaimana nanti kalau perasaan Bu Win kan nggak salah, pasti nanti orang tuanya yang lain kamu itu udah ini. Dan tadi sebagai gurunya juga Bu Win udah mengklarifikasi apakah kamu kenapa gitu kan, penyebabnya dia seperti itu. Kemudian yang gambar kedua tadi yang laki-laki semua itu perusakan barang ya, atau mainannya dia atau hasil yang dia kerjakan ya. Kemudian bisa dengan apa caranya, tapi yang mengganti apa gimana gitu ya Bu Win. Kemudian Bu Win mengambil suatu keputusan bagaimana. Semuanya sudah tercatat gitu. Oke, terima kasih Bu Retni. Tepuk tangan yang Oke, ya teman-teman, tadi sudah terbahas ya oleh Bu Retni dari 2 video yang saya sajikan. Dan saya berani mengatakan bahwa tidak ada rekayasa sama sekali, tapi memang rezeki di saya. Tiba-tiba ada kejadian yang di luar kendali kita, itu terjadi dan itu bisa kita praktekkan. Betul nggak sih yang saya pelajari di dalam modul 1.4 ini terkait restitusi? Dan di situ saya bisa bahwa nggak harus ngotot loh, nggak harus ngomel loh, nggak harus panggil. Apa yang terjadi? Ayo, kenapa Saputra? Kenapa Firman? Minta maaf? Tidak. Tapi itu betul-betul muncul dari mereka. Bagaimana kita menstabilkan identitas mereka. Semua punya tujuan loh. Bahkan ketika dia melempar itu aja dia punya tujuan sebetulnya gitu. Dan itu tadi kan terkorek. Aku mau itu, Firman banyak sekali balonnya, aku gak kebagian. Tapi aku gak berani mintanya, takut gak dikasih. Berarti kan sudah ada rasa-rasa nih di sini gitu kan. Nah itu yang kita stabilkan. Jadi teman-teman, anak-anak ketika diberikan kesempatan yang luas oleh gurunya, maka dia akan bisa menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Dia akan berani menyampaikan pendapatnya, berani menyatakan keyakinannya, dan dia berani memutuskan apa sih yang harus dia lakukan. Karena banyak sekali kejadian yang mengatakan bahwa emang bisa anak kalau nggak dicontohin aja begini, gimana nggak dicontohin Bu Guru? Banyak sekali suara-suara sumbang yang seperti itu. Sehingga ketika ada kalau mau merdeka itu terus mau jadi apa gitu kan, sesuai nggak sih? Nah ini hanya pemantik-pemantik kecil ya teman-teman, bagaimana sih kita akan menstabilkan posisi kita pada anak. Nah inilah modul 1.4 terkait budaya positif yang saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak
Prekognisi angkatan 10 di Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan. Itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman, sharing kepada teman-teman. Mungkin ada pertanyaan terkait modul 1.4 ini, teman-teman? Sangat jelas ya, karena tadi kita sambil diskusi dan sangat interaktif ya. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman di sini sangat support. Bu Vita, Bu Hadijah, Bu Lucy, Bu Retni, Bu Mahda, Bu Murni, Bu Ani, Bu Sri, Bu Cut, Bu Alia, Bu Alifa. Ya, semua sangat interaktif dan alhamdulillah kita bisa berbagi. Harapan saya yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini memberi sedikit pencerahan untuk kita, memberi kebaikan, kebermanfaatan. Kita merefleksi diri kita sendiri. Tidak perlu lapor juga ke saya atau ke ibu kepala sekolah. Cukup kita merefleksi dari yang tadi didiskusikan, apa sih yang bisa kita terapkan? Apa sih yang bisa kita ambil positifnya? Hikmahnya apa buat saya dan apa buat peserta didik saya? Begitu ya teman-teman ya. Oh boleh, silakan. Bisakah kita bisa sama Ibu Win rencana saya pengen untuk pembelajaran juga di dalam kelas sebagai contoh Materi saya gitu ya Bu ya, hasil diseminasi saya ya Bu ya. di kelas saya. Oke, baik. Paparan Wiwin ya Bu? Iya. Oke. Ya, baik, nanti Wiwin share di grup sekolah ya, di grup guru ya Bu ya. Mungkin kiranya bisa menjadi manfaat, bisa menjadi, wah saya nanti mau ngerjain pelatihan mandiri topik disiplin positif gitu kan ya. Aksi nyatanya kayak gini loh ternyata gitu. Udah biasa di sekolah sebetulnya, cuman saya nggak pernah videoin aja. Kadang pas lagi kejadian kita nggak pegang HP gitu kan ya. Nah itu, oke, insya Allah nanti saya share ya Bu Retni di dalam grup SDN Kebon Manggis 01. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada siang hari ini. Telah menemani saya, membersamai saya di dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Kiranya yang kita diskusikan bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita pada khususnya dan manfaat untuk peserta didik kita pada umumnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.